guys, berjumpa lagi dengan channel saya. Dan kali ini membahas materi tentang biolistrik. Sebelum kita masuk materi tersebut, ada kalanya kita perkenalan. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 12300210016, Prodi S1 Kebidanan, semester 2, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Lalu saya akan membahas 3 topik. Yang pertama, apa itu pengertian biolistrik? Lalu yang kedua, apa saja macam-macam gelombang? Dan yang ketiga, isyarat kelistrikan tubuh. Simak terus videonya ya, agar kalian tahu tentang biolistrik. Pasti kalian sudah tahu semua ya. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh, titik energi, dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal, di dalam otak, dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita, yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh suatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP, adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel, yaitu sel-sel mampu menghasilkan potensi listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan. Di bidang batas atau membran, kemampuan sel saraf neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Lalu yang kedua, sebagai topik ada bagaimana gambaran macam-macam gelombang. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsangnya saraf motoris atau saraf sensoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya yang pertama, arus bolak-balik atau sinusoidal. Yang kedua, arus setengah gelombang. Dan yang ketiga, arus setengah penuh. Keempat, arus searah murni. Yang kelima, faradik. Dan yang keenam, sentakan faradik. Yang ketujuh, sentakan sinusoidal. Yang kedelapan, galvanik
yang interruptus, dan yang terakhir 9 arus gigi gergaji. Lalu saya akan membahas isyarat kelistrikan tubuh. Pertama, EMG, kepanjangan dari elektromiografi. Pengertiannya, teknik untuk memeriksa dan merekam aktivitas sinyal otot. EMG dilakukan dengan instrumen bernama elektromiograf untuk menghasilkan rekaman bernama elektromiogram. Elektromiograf mendeteksi potensi listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot ini aktif dan ketika sedang beristirahat. Lalu kita beranjak ke fungsi EMG, yaitu saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal, merupakan tes penting yang digunakan untuk mendiagnosis kelainan otot dan saraf. Lalu, cara kerjanya yaitu otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal, neuron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25-2000 serat otot sel. Dihubungkan dengan saraf via motor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang berambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG pada beberapa serat otot, yaitu elektroda permukaan, diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Lalu yang kedua ada EKG, yaitu elektrokardiogram. Pengertiannya, pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Fungsinya yang pertama merupakan standar untuk diagnosis aritmia jantung. Yang kedua, memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infarkt jantung akut. Dan yang ketiga, digunakan sebagai alat tipis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat, kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli paru atau hipotermia. Yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya hiperkalemia dan hipokalemia. Lalu ada cara kerjanya, yaitu ditentukan hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah,
penyebarannya impuls vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolarisasi, dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardi. Lalu EGG, yaitu elektrogastogram, adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Lalu fungsinya yaitu untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Lalu bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Cara kerjanya, elektrode yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Lalu ada ENG, elektroneurogram, adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Fungsinya untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Lalu cara kerjanya, elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf. Tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Lalu ada ERG, yaitu elektroretinogram. Pengertiannya adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG ini membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Lalu fungsinya untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Cara kerjanya yaitu pasien akan memakai tambalan mata dan bentuk dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan merasakan mati rasa dengan tetes mata
dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan ke cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Lalu ada EOG, yaitu elektrookulogram. Pengertiannya, suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Lalu fungsinya untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara kerjanya, pada pengukuran sepasang elektrode dilekatkan kedua sisi mata. Potensian EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan, titik rujukan 0. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata. Gerakan mata sewaktu tidur dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Lalu yang terakhir EEG, elektroensefalogram. Pengertiannya adalah rekaman aktivitas listrik otot yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Fungsinya yang pertama, mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau demensia. Cara kerjanya yaitu dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Saya Fatimah Zahra izin pamit. Berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.